Shalom, selamat pagi anak-anakku semuanya. Ketemu lagi dengan Miss Erna. Saat ini kita akan belajar tentang bangun ruang pada pertemuan kedua ya. Bab 4 pertemuan kedua. Kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Nah, teman-teman tolong perhatikan slide yang akan Miss Erna bagikan dan juga dengarkan baik-baik penjelasan dari Miss Erna ya. Miss Erna akan mulai membagikannya. Coba teman-teman mulai memperhatikan dengan baik. Nah, kita belajar tentang volume bangun ruang ya teman-teman. Di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang ciri-ciri bangun ruang. Kemudian untuk jaring-jaring teman-teman mempelajari secara mandiri. Yuk kita cek ya. Yang pertama volume prisma. Nah teman-teman yang termasuk prisma, prisma itu adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutupnya berbentuk dan memiliki luas yang sama ya. Jadi contohnya prisma, segitiga, dan tabung itu merupakan bangun ruang yang termasuk prisma. Nah, secara umum volume bangun ruang yang memiliki alas dan tutup sama, secara umum volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi. Bisa tinggi prisma atau tinggi tabung ya teman-teman ya. Ini adalah rumus secara umum. Akan selalu seperti ini. Nah, berarti karena di sini memerlukan luas alas, berarti teman-teman perlu cek dahulu bangun ruang tersebut memiliki alas berbentuk bangun datar apa. Nah, mari kita lihat untuk volume prisma tegak segitiga sebagai berikut. Nah, volume prisma tegak segitiga yaitu luas alas dikalikan tinggi prisma. Karena alas prisma berupa segitiga, maka teman-teman perlu mengingat kembali luas segitiga, yaitu A kali T dibagi 2, kemudian dikalikan TP. TP adalah tinggi prisma. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada prisma tegak segitiga yang memiliki bentuk alas segitiga siku-siku ya. Nah, memiliki alasnya 3, tinggi segitiganya 4, kemudian tinggi prismanya 7. Maka kita masukkan ke rumus A kali T dibagi 2, kemudian dikalikan TP atau tinggi prisma. Maka kita masukkan alas segitiga sesuai gambar yaitu 3, dikalikan tinggi segitiga yaitu 4. Kemudian dibagi 2, kemudian dikalikan 7. Nah, 4 dan 2 ini dapat dicoret ya teman-teman. 4 kita bagi 2 dulu, hasilnya yaitu 2. Tinggal kita kalikan 3 kali 2 kali 7. Sama dengan 42 cm kubik. Ingat ya, kalau volume satuannya kubik. Nah, itu teman-teman. Sekarang kita masuk ke volume tabung. Nah, tabung tadi termasuk prisma ya teman-teman, sehingga volume tabung pun secara umum luas alas kali tinggi. Nah, karena tabung itu memiliki bentuk alas yang berupa lingkaran, maka luas alasnya yaitu luas lingkaran seperti kita sudah pelajari di semester 1. Nah, luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kemudian kita kalikan T. T di sini adalah tinggi tabung ya teman-teman. Nah, kita akan mengerjakan contoh soal yang ada di gambar. Nah, teman-teman perhatikan, misalnya akan ulangi. Perhatikan di sini 14 cm merupakan diameternya lingkaran. Sehingga kita akan mencari jari-jarinya ya, jari-jari untuk menghitung luas alasnya terlebih dahulu. Kalau diameternya 14, maka jari-jarinya adalah setengahnya dari 14 yaitu 7. Kita masukkan ke rumus pi r kuadrat kali T. Pi-nya kita gunakan 22/7.
Karena jari-jarinya 7 itu dapat dibagi dengan 7, maka kita gunakan pi-nya yang 22/7. Kemudian 7 kita coret dengan 7, habis ya teman-teman. Tinggal kita kalikan 22 kali 7 kali 20. Hasilnya 3080 cm kubik. Nah, mudah bukan teman-teman? Nah, teman-teman pasti bisa mengerjakannya. Karena ini sangat mudah sekali ya, asal teman-teman tahu yang mana jari-jari, mana tinggi tabungnya, gitu ya. Yuk, kita selanjutnya akan menuju ke bangun ruang yang ujungnya lancip, teman-teman. Bangun ruang yang ujungnya runcing. Dalam hal ini, 5 segi 4 dan kerucut. Nah, ada sedikit perbedaan untuk menghitung volume. Kalau tadi bangun ruang yang alas dan tutupnya itu sama, maka volumenya luas alas dikali tinggi. Nah, karena ini runcing, nah, maka ya, Miss Erna akan tuliskan di sini. Nah, tinggi ya, tinggi bangun ruangnya. Nah, bangun ruang yang ujungnya runcing contohnya 5 segi 4 dan kerucut. Maka kita kalikan dengan 1/3. Setelah itu baru kita kalikan luas alas dikalikan tingginya bangun ruang. Ya, bisa bangun ruangnya berupa 5 segi 4 ataupun kerucut. Ya, tergantung bangun ruangnya apa. Nah, perbedaannya hanya ada di angka 1/3 teman-teman. Ya, untuk bangun ruang yang ujungnya runcing. Nah, kita tambahi dengan dikalikan 1/3, kemudian luas alas kali tinggi, sama seperti bangun ruang prisma tadi. Nah, kita lihat contoh soal untuk bangun ruang 5 segi 4 ya, volume 5 segi 4. Nah, seperti kita sudah tahu ya bahwa bangun ruang yang ujungnya runcing, maka volumenya adalah 1/3 dikalikan luas alas kali T5, karena di sini kita hitung volume 5, maka T-nya adalah T5, tinggi 5. Perhatikan ya, alasnya 5 ini yang berbentuk segi 4. Kemudian tinggi 5 itu yang dari titik tengah alas sampai ke ujung, sampai ke titik puncaknya 5 itu disebut sebagai tinggi 5. Nah, perhatikan contoh ini teman-teman. Karena bagian alas ini hanya memiliki satu ukuran yaitu 15 cm, maka bentuk alas 5 segi 4 ini adalah persegi. Nah, kita tuliskan lagi rumus volumenya. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti kita menghitung luas persegi ya, karena alasnya berbentuk persegi. Dengan sisi 15, maka 1/3 dikalikan. Nah, luas alas persegi itu teman-teman ingat yaitu S kali S. Sisi kali sisi. Ya, 15 dikali 15. Kemudian 15 dapat kita coret dengan 3, yaitu hasilnya 5. Setelah itu tinggal kita kalikan 5 kali 15 kali 20 yang menghasilkan 1500 cm kubik. Nah, mudah juga kan teman-teman? Nah, teman-teman kalau memperhatikan perbedaannya, pasti teman-teman dapat mengetahui untuk volume 5. Berikutnya kita akan belajar nih, 5 segi 4 ya, berupa soal yang tanpa gambar. 5 segi 4 memiliki alas berbentuk persegi panjang. Kalau tadi alasnya berbentuk persegi, sekarang alasnya berbentuk persegi panjang, yang panjangnya 9 cm dan lebarnya 6 cm. Berapakah volume 5 tersebut jika tinggi 5 18 cm? Sama, rumusnya kita masukkan 1/3 dikalikan luas alas kali tinggi ya teman-teman. Nah, karena volumenya itu merupakan 5 dengan alas persegi panjang, maka luas alasnya di sini adalah luas alas persegi panjang atau luas persegi panjang. Teman-teman ingat ya, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya 9, lebarnya 6.
Kemudian tingginya 5/18. 9 dan 3 dapat kita coret, menghasilkan 3. Nah, kita kalikan 3 kali 6 dikalikan 18, hasilnya 324 cm kubik. Nah, jadi teman-teman perlu cermat di dalam membaca soal ya. Baik soal yang tanpa gambar maupun soal yang menggunakan gambar. Nah, kita lihat berikutnya. Volume kerucut. Nah, volume kerucut teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan. Volume kerucut. Kerucut memiliki juga yang namanya jari-jari, yaitu dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran, dan juga tinggi dari titik pusat ke puncak kerucut, itu tinggi kerucut. Nah, karena kerucut itu merupakan bangun ruang yang runcing, maka rumusnya juga menggunakan 1/3 ya teman-teman. Kemudian baru luas alas kali tinggi. Nah, kalau teman-teman perhatikan gambar, teman-teman tahu bangun ruang kerucut. Kerucut itu memiliki bentuk alasnya lingkaran ya teman-teman. Memiliki bentuk alas lingkaran ya. Sehingga luas alasnya berarti luasnya lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Sehingga rumusnya kerucut sering ditulis V sama dengan 1/3 dikalikan pi r kuadrat, jangan lupa dikalikan tingginya kerucut. Yuk kita lihat contoh supaya teman-teman lebih jelas. Nah, Miss Erna punya kerucut di sini dengan jari-jari 15 cm dan tingginya kerucut 20 cm. Kita tuliskan lagi rumus volumenya, yaitu 1/3 pi r kuadrat T. Kemudian kita masukkan 1/3 kali 3,14 kali jari-jarinya 15 kali 15 dikalikan tingginya kerucut ya teman-teman. Misalnya menggunakan pi-nya 3,14 karena jari-jari 15 ini tidak dapat dibagi 7 ya. Jadi Miss Erna menggunakan 3,14. Nah, kemudian 15 dan 3 ini juga bisa dicoret ya sebenarnya teman-teman. 15 dibagi 3 itu 5. Sehingga teman-teman mengalihkan 3,14 dikalikan 5, dikalikan 15, dikalikan 20. Hasilnya 4.710 cm kubik. Nah, mudah juga ya teman-teman ya. Ternyata belajar volume bangun ruang itu tidak sulit kalau teman-teman memperhatikan bagian memahami apa saja yang diperlukan untuk menghitung volume bangun ruang. Nah, sekarang volume bola. Nah, kalau volume bola ini spesial teman-teman. Ini berbeda ya. Berbeda dengan volume prisma maupun limas. Nah, bola hanya memiliki ukuran jari-jari, yaitu dari titik pusat bola sampai ke permukaan bola, itu namanya R atau jari-jari. Nah, rumusnya volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Hati-hati, di sini R-nya pangkat 3 ya teman-teman, bukan hanya R pangkat 2, tapi R-nya pangkat 3. Nah, yuk kita langsung lihat contoh soalnya. Nih ya, Miss Erna memiliki bola dengan jari-jari 7. Kita masukkan ke rumus tadi ya. 4/3 pi R pangkat 3. Berarti kita tulis 4/3 kali 22/7 kalikan 7 kalikan 7 kalikan 7. Miss Erna pilih pi-nya 22/7 karena jari-jarinya 7 ini dapat dibagi 7 ya. 7 dan 7 dicoret. Kemudian kita hitung 4 kali 22 kali 7 kali 7, jangan lupa masih dibagi 3 ya, karena di bawah masih ada angka 3. Nah, ini jangan lupa teman-teman, teman-teman perlu teliti dan cermat. Kemudian terakhir kita hitung 4.312, kita bagi dengan 3. Ketemunya 1437,33 cm kubik. Nah, biasanya seringkali kalau menghitung volume bola itu hasilnya tidak bulat. Jadi tidak perlu ragu-ragu ya teman-teman jika mendapati hasilnya tidak bulat. Jika hasilnya tidak bulat, teman-teman cukup memberikan 2 angka di belakang koma. Ya, tidak perlu sampai beberapa angka gitu ya teman-teman. Nah, jadi perlu
teliti di dalam memasukkan angka di rumus dan juga menghitung hasilnya. Nah, kesimpulannya teman-teman, sebelum kita masuk ke latihan soal, kesimpulannya adalah yang pertama, bangun ruang yang alas dan tutupnya sama, itu volumenya luas alas dikalikan tinggi. Nah, luas alas itu menyesuaikan bentuk alasnya apa ya. Kalau bentuk alasnya segitiga, berarti ya luas segitiga. Kalau alasnya bentuknya lingkaran, ya luas lingkaran. Kemudian dikalikan tinggi prismanya atau bangun ruangnya. Nah, yang kedua, jika bangun ruangnya merupakan bangun ruang yang runcing ujungnya, maka rumus volumenya secara umum adalah 1/3 baru dikalikan luas alas kali tinggi. Nah, untuk luas alas juga sama, menyesuaikan bentuk alasnya. Kalau bentuk alasnya persegi, ya luas persegi. Jika bentuk alasnya segitiga, ya luas segitiga. Kalau bentuk alasnya lingkaran, ya luas lingkaran, seperti itu, dan seterusnya. Kesimpulan yang ketiga, ya luas bola, maksudnya volume bola. Volume bola itu spesial ya, berbeda sendiri rumusnya, yaitu 4/3 pi R pangkat 3. Mudah sekali untuk mengingatnya. 4/3 pi R pangkat 3. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, supaya teman-teman lebih memahami materi yang Miss Erna berikan pada hari ini, teman-teman tolong mengerjakan latihan soal dari textbook teman-teman ya. Kerjakan latihan soal dari textbook ya di halaman 99, 102, 104, 106, 108 sampai 109 di nomor-nomor yang Miss Erna tuliskan di slide ini. Kerjakanlah di notebook. Dan latihan soal ini sebagai persiapan penugasan tema 4. Sehingga teman-teman perlu mengerjakan. Supaya apa? Ketika nanti misalnya memberikan penugasan, teman-teman sudah siap. Karena sudah melakukan atau mengerjakan latihan soal. Begitu ya teman-teman. Nanti jika teman-teman ada kesulitan dapat menghubungi Miss Erna, dapat bertanya kepada Miss Erna. Kita akan membahas latihan soal ini di pertemuan berikutnya dan juga Miss Erna akan sertakan kunci atau cara pengerjaannya dengan syarat teman-teman sudah mengerjakannya lebih dahulu. Nah, sampai di sini dulu teman-teman pertemuan kita di pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman misalnya berdoa, teman-teman dapat memahami materi yang misalnya berikan ini, dan jangan lupa tetap kerjakan latihan soalnya supaya teman-teman tetap mengingat materi hari ini dan lebih memahami lagi. Oke, sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.